Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita berharap kalimat syukur ini alhamdulillah akan menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat nanti kelak insyaallah. Dan juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dengannya lah risalah langit ditutup, dan lagi Nabi dan Rasul setelahnya, dan juga syariat yang dibawa adalah syariat yang paling sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan menjadikan sebagai ibadah yang mulia, yaitu membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara beriman, pada siang ini kita akan membahas tema dengan judul lepas. Maksud saya adalah judul umum, bukan kajian kitab seperti biasa, yaitu ingatlah hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, kita berharap di awal pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita semuanya karena ingin menuntut ilmu, dan saya berharap tanpa mengurangi penghormatan kepada seluruh, kalaupun ada asatidzah yang ikut, para duat yang mengikuti ini, untuk mengizinkan kami menyampaikan ini bukan karena lebih tahu dan lebih pintar daripada antum sekalian, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling memberikan peringatan karena peringatan akan bermanfaat bagi orang beriman. Juga menjalankan sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, agama ini semuanya nasihat. Dan juga dalam pemahaman yang benar adalah setiap mukmin dan muslim serta mukminah dan muslimah melihat apa yang sedang disampaikan dan bukan yang menyampaikan. Kalau disampaikan benar, kalau Allah, kalau Rasul, dan itu adalah sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka tentu saja, dan perkataan atau pernyataan para salafus salih, maka tentu saja kita akan menerima dan mengamalkan. Seperti itu kurang lebih. Baik, insyaAllah kita akan coba dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala membahas judul ini beranjak daripada surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 281. Ini sebenarnya asal mulanya judul kita. Kita bisa perhatikan teman-teman, dan bisa dibuka Al-Qur'annya, Al-Baqarah 281. Saya akan bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari, pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ya. Tentu banyak sekali tafsir-tafsir ayat Al-Quran yang membahas tentang ayat ini ya. Namun sebelum kita baca beberapa tafsir yang membahas ayat ini teman-teman sekalian, kita coba lebih ke penyentuhan secara rasional, secara nurani tentang masalah peringatan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wattaqu yawman. Kata-kata wattaqu artinya takutlah, hati-hatilah, peliharalah dirimu. Mirip dengan surah nomor 66, surah Tahrim ayat 6-nya. Ya. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita untuk takut terhadap dan hati-hati terhadap neraka. Namun teman-teman sekalian, atau sebab kami menyusun atau menulis judul ini ya, adalah bagaimana kita membuat dan menggugah kesadaran dalam diri kita semuanya. Karena masih banyak di antara kita, atau mungkin termasuk saya sendiri tentunya, saya mulai dengan diri saya, yang terus saja lalai terhadap kehidupan di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungi teman-teman, pola yang setiap hari berputar dalam kehidupan kita ini. Bangun pagi kayak tadi misalnya, kemudian kita mulai beraktivitas, sholat subuh, setelahnya mungkin zikir, ada duduk sampai syuruk, ada kemudian yang sarapan, kemudian mulai menyusun program-program hidupnya, yang kerja-kerja, yang bisnis, yang mau silaturahmi keluarga, yang mau ketemu sama temannya, yang mau safar, sekian banyak program yang kita lakukan. Kemudian berjalanlah sampai duhur, sampai asar, kemudian maghrib, kemudian isya,
kemudian sampai lagi kita istirahat malam hari. Rutinitas ini, teman-teman sekalian, pastikan tidak akan berjalan terus-menerus. Pasti dia akan mentok di mana tidak ada lagi waktu kita untuk menggunakan aktivitas tersebut. Dan itu bukan cuma terjadi pada kita, kepada para nabi-nabi manusia yang terbaik pun. Ada saatnya di mana diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua aktivitas mereka itu. Dengan datangnya ajal. Siapa yang memungkiri kematian akan datang, teman-teman sekalian? Dia sangat misterius. Dia bisa datang kepada siapa saja. Jangan pernah tertipu dengan wajah kita yang tampan, yang cantik misalnya, atau kulit kita yang masih kencang atau mulus. Jangan pernah tertipu dengan rambut kita yang masih hitam, jenggot kita yang masih hitam. Jangan pernah tertipu dengan masih banyaknya, kita masih sehat dan banyaknya orang sehat di sekitar kita. Jangan pernah tertipu, teman-teman sekalian, dengan semua angan-angan duniawi. Ingin punya rumah yang lebih besar, ingin punya kendaraan yang lebih bagus, ingin punya perusahaan, cabang perusahaan lebih banyak. Ini boleh saja kita programkan, tapi jangan tertipu dengan itu. Jangan sampai itu membuat kita lalai. Berapa banyak orang yang meeting untuk bisnis akhirnya melewatkan waktu sholatnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita melalui lisan para muadzin. Mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, mau orang hitam di Afrika, sama kata-kata muadzinnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju, ayo mengerjakan sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Kemenangan dunia akhirat. Tapi karena dia, oh ini meeting nih, 1 miliar, 2 miliar, nanggung nih, sebentar lagi misalnya ngobrol, ya. Apalah lagi melamar, lagi ini, lagi itu, semuanya ditinggalkan, semuanya dikerjakan dan meninggalkan urusan akhiratnya. Padahal sebenarnya yang dia butuhkan adalah urusan akhiratnya, bukan urusan dunia. Dunia ini teman-teman hanya kita tunggangi murni bagi setiap orang mukmin dan mukminah untuk menuju kepada akhirat. Gak ada tujuan lain. Jadi makan kita, minum kita, tidur kita, bergaul, bekerja, semua ini harus untuk akhirat. Kita hanya tunggangi saja. Sehingga makan kita, minum kita diniatkan karena memberikan hak badan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan rasa lapar supaya kita berikan hak badan makan. Haus pun adalah supaya kita memberikan hak minum, ya, cairan air untuk tubuh kita. Capek ngantuk untuk memberikan hak istirahat tubuh kita. Kemudian juga bekerja supaya kita bisa membiayai hidup kita. Dan ini semua digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada surah Az-Zariyat. Tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ya. Jadi untuk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tujuan lain. Ini harus, visi misi ini harus menjadi kendaraan utama kita. Tidak boleh yang lain. Sehingga kita sadar kita akan menuju ke sana. Semua orang teman-teman yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, maka dunia ini akan kecil bagi dia. Kita akan dengarkan nanti banyak sekali riwayat-riwayat yang kita sampaikan tentang hinanya dunia, bagaimana kematian pasti akan datang. Kita sulit sekali untuk menghindar dari semua itu, teman-teman sekalian. Ya. Makanya Syekh Utsaimin memiliki kata yang sangat bijak tentang dunia ini. Beliau mengatakan harusnya setiap mukmin, ya, di dunia ini seperti orang yang masuk, semoga Allah melihatkan kita, ke WC. Dia selesaikan hajatnya kemudian dia pergi. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih di mana baginda Nabi SAW mengatakan perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang kebetulan lewat, kebetulan dia lewat, capek, dia lewat di dekat sebuah pohon, kemudian dia istirahat, lalu kemudian dia pergi. Hanya seperti itu, sebentar sekali. Nanti teman-teman pada saat malaikat maut datang dan mencabut ruh kita, kita baru, ternyata cuma sebentar ya. Bahkan orang di akhirat Allah tanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di muka bumi? Apa kata mereka? Labithna yawman aw ba'da yawm, kami hanya hidup seperti sehari atau beberapa hari saja. Bukankah teman-teman kita pada saat ketemu sama teman kita SD, saya berapa kali ketemu di umur saya yang 46 tahun ini, saya kadang-kadang ketemu dengan beberapa teman yang dulu sama-sama SD, ya, sama-sama dulu, ya, sekolah, ya, lembaga yang lain, misalnya juga pada saat kami di Madinah dulu, saya masih SMA, S1, kita ketemu kasus, tidak usah bicara SD teman-teman sekalian, ya. Tidak usah bicara masalah S1 itu tahun 98 kami tamat di Madinah, ya masih sekitar mungkin 20 tahun sekian yang lalu. SD saja ketemu sama teman-teman SD kadang-kadang, oh ingat dulu di kelas begini, oh ingat dulu si fulan. Kita kayak masih ingat seperti baru kemarin itu. Seperti itu. Dunia itu subhanallah ringkas sekali.
ringkas sekali. Anda renungi semua itu dan harus paham misalnya, tidak boleh tidak. Kalau ini semua akan kita lewati. Kita temukan orang yang memahami apa yang saya baru bahasakan ini, maka mereka akan tersentuh teman-teman secara keimanan. Oh ternyata memang dunia ini akan kita lewati sebentar. Ya, coba kita renungi beberapa ayat Al-Quran. Tadi itu diantaranya sudah kita bacakan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kalian, ya, atau takutlah kalian, peliharalah kalian dari hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya kita sehat, sakit, kuat, lemah, kaya, miskin, turunan darah kerajaan, raja atau masyarakat biasa, tetap turja'una fihi ilallah. Karena akan dikembalikan kepada Allah. Mau kemana kita? Mau kemana teman-teman? Sadarlah, terlalu banyak manusia sebelum kita. Terlalu banyak. Yang lebih tampan, yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang lebih sempurna tapi mati juga. Bukankah Anda pernah mendengar dan sebagai seorang muslim tahu tentang 25 Nabi dan Rasul? Mana mereka? Nabi Muhammad SAW saja meninggal dunia. Dan sahabat menangis, sedih mereka dengan kematian Nabi SAW tapi tidak bisa buat apa-apa. Itu adalah sunnatullah, peraturan Allah. Berapa banyak orang sebelum kita yang jahat juga mati. Fir'aun, Haman, Qarun, ya, Namrud, dan bersama Nabi SAW Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, dan banyak yang lainnya. Dan jelas sunnatullah tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan perubahan dalam sistem yang sudah Allah buat. Yang menjadi orang baik, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, pasti akan selamat. Mirip dengan Anda yang ngikutin di perusahaan teman-teman Anda yang lebih dulu bekerja di sana. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang berprestasi, maka Anda akan sama dengan mereka. Anda ikut dengan teman-teman Anda yang suka lalai, malas masuk kerja, ya, suka ugal-ugalan, suka mencuri, menipu, Anda akan dipecat sebagaimana mereka juga kena hukuman. Begitu juga di dunia, Anda ikutin orang-orang yang fasik, ahli maksiat dan orang-orang yang kafir, Anda akan sama dengan mereka. Dan Nabi SAW ringkaskan dalam sebuah sabda beliau yang luar biasa. Ini termasuk jawami'ul kalim, adalah kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang dalam gitu. Ya, kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama, keadaan, keimanan orang di sekitarnya, teman, sahabat dekatnya, lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil, maka kalian harus pilih dan jeli sekali melihat orang yang berada di sekitarnya. Hati-hati, jangan sampai salah ini. Ya, kita akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, dan akan diperlihatkan semuanya. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, bahkan gerakan-gerakan saja akan Anda lihat semuanya. Ya. Dalam salah satu ayat, bagaimana Allah gambarkan tentang orang kafir pada hari kiamat. Ya. Mereka mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima di buku amal? Tidak membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa maksudnya yang kecil, teman-teman sekalian? Bisa masuk dalam maknanya adalah kedipan mata pertama, tangisan pertama, gerakan tangan pertama, semuanya waktu kita masih bayi keluar dari rahim ibu sampai gerakan terakhir semua tercatat. Apalagi amal baik, amal buruk, ini gerakan-gerakan yang sudah lazim dalam tubuh kita tetap tercatat. Semuanya akan terlihat. Makanya sangat bodoh orang kalau menganggap Allah SWT tidak mengawasi dia, Allah tidak melihat dia. Umar bin Khattab mengingatkan masalah itu. Ingatlah, sebelum mata kamu menuju ke satu tempat yang haram, ketahuilah Allah lebih dulu melihatmu. Ini secara keimanan memang, gitu kan. Dalam tafsirnya, contoh misalnya tafsir Al-Mukhtasar, ya, ini dikeluarkan dari Markas Tafsir Riyadh, ya, di bawah pengawasan Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram tentunya. Beliau mengatakan, dan takutlah, saya langsung terjemahkan, dan takutlah kalian dari hari kiamat, hari kebangkitan. Hari kalian dikembalikan kepada Allah untuk perhitungan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, yang mata kita lihat, yang telinga kita dengar, yang lisan kita ucapkan, yang dimakan, dimasukkan ke mulut kita, ditelan oleh tenggorokan kita masuk ke perut, yang tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, kemaluan kita menyentuh, semuanya. Dia, Allah, akan membalas setiap kebaikan atau keburukan setiap orang tanpa mengurangi pahala dan tanpa menambah siksaan dari yang semestinya. Kalau dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dikeluarkan dari Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, hafidhahumullah semuanya.
Beliau mengatakan, wattaqu yawman, potongan ayat, ya, dan pelihara dirimu dari suatu hari, yakni hari kiamat, hari kebangkitan. Ini nggak bisa kita luput darinya. Ya, Anda selalu dalam Al-Fatihah membaca Maliki Yawmiddin. Dalam sholat wajib minimal 17 kali kita ulangi ayat ini. Bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Selalu Allah ingatkan, Raja pemilik hari kebangkitan. Dan juga salah satu rukun iman kita, iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, hari dibangkitkan. Kemudian kata beliau, lanjutannya, wattaqu yawman tadi, hari kiamat, turja'una fihi ilallah, pada waktu kamu semua dikembalikan kepada Allah, yakni hari kematian kalian. Hati-hati, sebelum ke hari kiamat, prosesnya pintu, namanya kematian, kalian akan masuk di pintu itu. Dan beliau menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, ayat Al-Quran turun ini, ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW. Dan antara turunnya ayat ini dan kematian Nabi SAW adalah 31 hari. Artinya ayat terakhir yang Allah ingatkan, ya, Nabi SAW dan umat Islam ini adalah ayat ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hati-hati kalian dengan hari di mana kalian akan kembali kepada Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada pedagang yang memberi utang kepada orang-orang. Dan apabila ia mendapati seseorang yang kesulitan untuk membayarnya, maka ia mengatakan kepada pembantunya, maafkanlah dia. Semoga Allah memaafkan kita. Maka Allah memaafkannya. Ini masih dinukil dalam tafsir tersebut, ya. Tapi ada tambahan informasi di sini bahwasanya ayat ini ayat terakhir turun kepada baginda Nabi SAW untuk memberikan peringatan, dan yang memerintahkan untuk diletakkan di situ, ya, di antara ayat 280 dan 282, ya, setelah menjelaskan masalah riba, ya, masalah sedekah, Allah SWT mengingatkan masalah ini. Kemudian juga dalam tafsir Zubdatut Tafsir, ya, ini salah satu buku min Fathul Qadir, ya, ini menjelaskan tentang tafsir Fathul Qadir. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, beliau mengajar juga di Masjid Madinah, atau di Masjid Madinah, maaf, ya. Beliau mengatakan, Al-Qasim bin Abi Ayyub berkata, suatu ketika aku mendengar Sa'id bin Jubair mengulang-ulang bacaan ini dalam sholatnya sebanyak 20 kali. Artinya para salafus saleh dulu, begitu lewat Al-Baqarah, pas baca Al-Baqarah 281, mereka mengulangi sambil merenungi. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Terus, hati-hatilah dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, karena mereka faham akan ditanyakan semuanya. Nikmat, ya, ketaatan-ketaatan, kemudian pelanggaran-pelanggaran, Allah akan minta semuanya. Allah akan tanya dan Allah akan perlihatkan semuanya. Lalu beliau mengatakan, ayat yang paling agung untuk menasihati para pemakan riba dan para pemilik harta yang mereka telah disibukkan oleh harta mereka, prestasi dunia, sehingga lupa akan ketaatan kepada Allah, berikut ini adalah ayat yang Allah tutup dengannya ayat-ayat riba, dan merupakan akhir ayat yang diturunkan oleh Allah SWT di antara wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Hati-hatilah kalian, pelihara dari kalian dari hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah akan memberikan balasan. Yang baik akan dapat pahala sempurna, yang buruk akan kena hukuman, gitu, ya. Dan tidak ada yang dizalimi. Lalu kata beliau, sekecil apapun perbuatan seseorang akan dituliskan baginya balasan pahala. Hal itu berdasarkan makna umum dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan sampai akhir ayat. Cukup banyak teman-teman sekalian, ya. Kemudian juga ada diambil dari Markas Tadabbur di bawah pengawasan Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, Profesor di Fakultas Syariah Universitas Qasim, ya, Saudi. Dia Dabbaru Ayati, ya, ini nama markasnya, ya. Makna daripada Al-Baqarah 281 adalah, takutlah kepada hari kiamat yang mana kalian akan kembali kepada Allah. Kemudian masing-masing jiwa mendapati amal perbuatan mereka berupa kebaikan atau keburukan. Sehebat apapun Anda mengemas keburukan Anda, Allah tahu. Allah akan perlihatkan. Mereka tidak dizalimi dengan dikurangi kebaikan mereka dan ditambahi keburukan mereka. Bahkan Ibnu Juraij, ini masih di pernyataan yang sama, ya. Ibnu Juraij rahimahullah berkata, ayat ini diturunkan 9 malam sebelum wafatnya Nabi SAW. Lalu setelah itu tidak ada ayat yang diturunkan. Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu berkata, akhir ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW adalah wattaqu yauman titik-titik, ya. Dan jedah waktu antara turunnya ayat tersebut dan wafatnya Nabi SAW adalah 31 hari. Ini luar biasa gitu. Bagaimana ya, ayat ini memang menjadi peringatan terakhir yang akan disampaikan Nabi SAW kepada umatnya. Dan setelah itu Nabi SAW wafat. Sebagai bukti tentang kebenaran ayat ini kalau semua orang akan meninggal dunia. Ada ayat yang serupa dengan ini, kita coba tadabburi beberapa ayat teman-teman sekalian, yaitu surah Luqman. Surah Luqman surah nomor 31 ayatnya 33. Silakan dibuka supaya kita tadabburi. Surah nomor 31 ayat 33. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqo. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hai manusia. Di sini bukan cuma Allah panggil orang beriman. Biasanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi semua manusia Allah panggil. Agar orang-orang beriman pun mendakwakan ini kepada orang-orang yang belum beriman. Selain untuk peringatan buat diri mereka. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Patuh tunduk, takutlah kepada Tuhan. Dan takutlah suatu hari di mana hari tersebut seorang bapak tidak dapat menolong anaknya lagi. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah benar. Ada hari kiamat nanti tidak ada lagi orang bisa saling membantu. Orang akan lari dari satu sama yang lain. Ya. Dan ini janji Allah benar, pasti akan dibangkitkan. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu. Maksudnya terus dalam kemaksiatan. Gunakan dunia untuk menuju ke akhirat. Dan jangan pula penipu atau syaitan maksudnya memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Ini ayat, dua ayat terakhir sebelum akhir daripada ayat surah atau Luqman, surah Luqman, karena sampai 34 ayat ya. Ini ayat 33-nya. Jadi ini ayat ini jelas sekali bagaimana menekankan kepada kita agar hati-hati, karena kita semua akan kembali. Jangan terpedaya teman-teman sekalian dengan program-program hidup kita ini hanya membuat kita lalai. Selalu tunggangi program kita ini untuk akhirat sebagaimana sudah kami bahasakan tadi. Kemudian juga kita bisa lihat surah Al-Muzammil, surah nomor 39, ya, sebagai ayat-ayat tadabbur ya. Di ayat 17-nya, saya akan bacakan surah nomor 39, ayat 17 sampai ayat 19-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Dan orang-orang yang menjauhi tagut semua yang disembah selain Allah. Dalam beberapa tafsir juga bisa bermakna para penyihir, dukun, ya, ahli-ahli syirik. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, maka bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita ini kepada hamba-hambaku. Allah memerintahkan Nabi SAW sampaikan. Siapa mereka? Ayat 18-nya. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu yang mendengarkan perkataan, maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita kenapa mulai dengan ayat-ayat Al-Quran? Supaya kita renungi apa yang dipesankan oleh Tuhan kita kepada kita. Agar hati-hati, mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Maksudnya mengikuti perintah-perintah yang meninggalkan larangannya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian ayat 19-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunkidu man finnar?" Apakah kamu hendak merubah nasib, hai Muhammad, orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Dan apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Artinya, kalau orang yang sudah diberi peringatan seperti ini tidak mau dengar, kemudian nanti mereka meninggal, tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Bahkan Nabi SAW pun tidak bisa menyelamatkan orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin luput dari kita, yaitu kematian. Ya. Bagi teman-teman yang hadir dalam acara kita ini seorang olahragawan, Anda pasti mati. Bagi Anda yang selalu menjaga makanan sehat, Anda pasti mati. Bagi Anda yang kaya raya,
tinggal di komplek yang aman, ada security-nya, Anda pasti mati. Anda yang selalu ditemani oleh bodyguard yang menjaga Anda pasti mati. Tidak ada yang bisa luput. Anda atau orang yang tidak terjaga, yang sehat atau orang yang sakit, yang muda ataupun tua, yang kaya ataupun miskin, yang punya banyak pedayang-dayang bodyguard dan yang tidak, sama. Di saat mati, di saat itu malaikat maut datang dan mencabut ruh Anda. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 185. Al-Imran surah nomor 3 ayat 185. Tidak mungkin luput dari kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Saya dan Anda. Dan itu hitungan detik, teman-teman sekalian. Detik. Ini lagi ngomong ini, tiba-tiba malaikat maut datang mencabut terus, selesai mati. Dan hanya akan menjadi kenangan sementara. Ya, kenangan plus sementara. Orang kan mengenang, oh Khalid Basalamah pernah ceramah. Ada kenangan, selesai. Habis itu sudah berhenti semua aktivitas saya, nggak ada lagi. Kecuali memang ada buku yang tersebar, ilmu agama yang bermanfaat, sebagaimana Allah, kalau orang ikhlas, Allah akan menjaga semua itu. Pada saat Imam Malik rahimahullah menulis buku Muwatta, kitab Muwatta beliau, itu banyak ulama di zaman beliau sibuk menulis juga kitab Muwatta, dan murid-muridnya pada datang mengatakan, wahai Imam, orang-orang yang selevel Anda sibuk menulis, menamakan buku mereka juga Muwatta. Kata Imam Malik kalimat yang masyhur, maka lillahi fahuwa baq. Semua yang karena Allah pasti akan kekal. Jadi kalau Anda nulis buku, Anda mau punya amal jariah setelah meninggal, maka ikhlaskan. Pasti Allah akan kekalkan. Allah sampaikan Muwatta, dan sampai sekarang cuma satu Muwatta. Semua Muwatta yang lain hilang. Nggak ada yang ya, terjaga sampai sekarang. Siapa yang ikhlas? Maka itu akan bisa dikenang. Tapi setelah itu, sementara. Anda akan diingat oleh kerabat Anda sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun. Makin lama makin mereda. Sampai akhirnya Anda sudah tidak dikenang lagi. Saya kasih contoh. Siapa di antara kita teman-teman yang sampai sekarang masih bisa mengenang kakek-kakeknya? Kakek kita saja belum tentu kita kenang. Saya sekarang tidak bisa mengingat semua apa yang kakek saya lakukan dari kebaikan saja. Enggak usah bicara keburukan. Insya Allah mudah-mudahan keburukan yang dimaafkan Allah kalaupun ada. Tapi kebaikan saja kita nggak bisa ingat semuanya. Ayah saja yang terdekat belum tentu semua kebaikan beliau kita bisa ingat. Bagaimana dengan kakeknya kakek misalnya atau kakeknya ayah? Begitu juga Anda nanti. Anda akan dikenang mungkin oleh anak Anda, tapi tidak semuanya. Setelah itu cucu Anda sudah posisi kakek. Setelah itu cicit Anda sudah kakeknya ayahnya, dan seterusnya. Tidak akan dikenang lagi. Oh si fulan saja namanya, iya, selesai. Yang membuat Anda bisa dikenang adalah amal soleh yang Anda kerjakan. Itu iya. Jadi mungkin perbuatan-perbuatan amal soleh, tentang sholat malam yang Anda kerjakan, tentang sedekah, tentang ilmu yang bermanfaat Anda sebarkan, itu yang bisa dikenang. Dan lucunya, ini yang justru banyak ditinggalkan oleh orang, yang justru akan membuat dia akan terkenang gitu. Ya. Bukan untuk supaya disebut-sebut setelah meninggal, karena tadi tidak mungkin kalau tanpa ikhlas, gitu kan. Tapi keikhlasan Allah akan hidupkan semua amal-amal yang tadinya dirahasiakan oleh seorang mukmin semasa hidupnya setelah dia meninggal. Makanya kita sekarang banyak menukil tentang ibadahnya dan perkataannya Hasan Basri, Sa'id bin Musayyib, apalagi sahabat-sahabat ridwanullah alaihim yang tidak bisa lagi disebutkan banyaknya amal solehnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair ridwanullah alaihim dan seterusnya. Akan terjaga semua itu. Tapi yang lain tidak akan. Pernah nggak teman-teman kita mendengarkan jenis baju yang mereka pakai, warnanya? Mungkin 1-2 riwayat, selebihnya udah nggak ada. Makanan kesukaannya ya, tapi orang sudah tidak pikir lagi bagaimana sih dulu bumbunya itu, orang sudah nggak pikir itu. Ya orang pikir itu sholat malamnya, sedekahnya, ya, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Yang sekarang malah orang jauhi itu. Mereka sibuk dengan urusan dunia, mereka lupa, gitu. Lalai. Padahal semuanya akan kita tinggal. Sepatu, mobil, rumah, kenangan sementara pasti. Oh ini rumahnya si fulan, meninggal 1-2 hari masih dikenang. Setelah itu lama-lama ahli waris akan bagi, selesai. Dan gitu. Begitu semuanya teman-teman sekalian. Jadi jangan terpengaruh dengan kulit yang kencang, wajah yang tampan, wajah yang cantik, rambut yang indah, jenggot yang masih hitam, badan yang kekar. Ini semua iya kita tunggangi untuk fasilitas supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau Anda gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, Anda akan dihisab oleh Allah hari kiamat. Ini jadi masalah.
Anda melahirkan permasalahan buat diri Anda sendiri. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pasti akan menerima balasan kalian pada hari kiamat nanti. Siapa yang hari kiamat diselamatkan dari api neraka? Zuhziha. Ya, disortir, selamat dari api neraka dan masuk dalam surga. Faqad faz. Dia telah beruntung, itu kemenangan yang sebenarnya. Dan ketahuilah, kehidupan dunia hanya sesuatu yang menipu saja. Ya. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 35, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan ini akan kekal ditidakkan oleh orang beriman sampai hari kiamat, dan sudah turun dari 1400 tahun sekian yang lalu kepada baginda Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua jiwa pasti akan mati dan kami akan menunjukkan kebaikan dan keburukan kalian. Ya. Dan kepada kami lah kalian akan dikembalikan. Allah mengingatkan, dha'iqatul maut, pasti akan melalui kematian. Sehebat apapun Anda, pasti mati. Dan pada saat mati baru sadar, oh ternyata benar tuh dulu dalam Al-Quran, oh ternyata benar yang disampaikan oleh para da'i-da'i, para syekh, para ustaz-ustaz, oh ternyata benar, nyesal nih ya. Tapi nggak manfaat lagi. Dalam surah Al-Ankabut juga Allah menyebutkan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah nomor 29 ayat 57 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Mati, pasti mati. Hati-hati. Ya. Dan pasti akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian juga dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 61, Allah SWT mengingatkan bagaimana cepatnya malaikat maut yang datang dan mencabut ruh, hitungan detik, selesai. Mau dia kekar bagaimanapun, mati semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dan dia menguasai seluruh makhluknya. Dan dia mengirim kepada kalian para malaikat yang menjaga. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusulun la yufarritun. Dan pada saat tiba saatnya dia mati, maka para utusan kami akan mencabut ruh mereka, wa hum la yufarritun. Mereka tidak telat sedikit pun. Cepat eksekusinya. Kemudian dalam ayat yang lain juga, ya, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Subhanallah, di tulisan saya agak kecil, saya sempat nulis tapi tidak mengingat ayatnya. Kalau saya tidak salah ini di ayat 58 ya. Jadi insyaallah ayat yang masyhur ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, walaupun kalian berada di building yang kuat, yang bagus ya, tetap aja kalian akan wafat. Ya, sepertinya bukan ayat 58 ya. Dan jelas dalam surah An-Nisa insyaallah. Mohon maaf kepada ikhwah sekalian, ini saya tidak mengingat memang di ayat keberapa dia ya. Ini manusiawi. Yang penting ayatnya sudah sampai kepada Anda semua. Kemudian juga dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang masyhur, surah nomor 62 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah kematian yang kalian selalu lari daripadanya pasti akan mendatangi kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada zat Allah yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Dan kalian akan ya, diberitahukan terhadap apa yang kalian lakukan itu. Dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 19, Allah SWT berfirman tentang kebenaran datangnya kematian. Wa ja'al sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahyid. Sakaratul maut, pencabutan ruh itu pasti akan datang dengan benar. Dan itu tanpa kamu sangka-sangka. Jadi tidak bisa kita luput dari masalah ini ya. Dan cukup banyak teman-teman sekalian dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah peringatan seperti ini. Ada poin juga yang saya ingin sampaikan supaya kita juga menyadari masalah ini teman-teman sekalian, yaitu Anda bisa melihat surah Fatir, surah nomor 34 ya, ayat 37. Nah ini termasuk yang perlu kita renungi bersama ya, ayat ini. Dan kita lihat nanti bagaimana Imam Qurtubi rahimahullah memaknakan ayat ini. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir.
Ini satu ayat pendek tapi maknanya dalam sekali tafsirnya, subhanallah. Ya. Artinya, dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan. Nanti kalau orang meninggal akan disampaikan ayat ini kepada dia oleh para malaikat. Bukankah kami telah memberikan umur yang cukup? Kalau ada orang pas melihat malaikat maut baru mau sadar, baru mau ibadah, baru mau tobat, maka malaikat akan mengatakan, bukankah Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, kami telah berikan kepadamu umur yang cukup dan telah datang kepadamu peringatan. Nah, sekarang yang perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian adalah makna daripada waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, saya ambil dari kitab At-Tadhkirah beliau ya. Tadhkirah ini mengingatkan tentang masalah bekal menghadapi kematian dan seterusnya sampai surga dan neraka sebenarnya. Dan ini ada beberapa bab yang sudah kami kaji, Anda bisa lihat di playlist YouTube insyaAllah. Kata beliau, menurut suatu pendapat, An-Nadhir, yang dimaksudkan, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Jadi orang kalau sudah meninggal, nggak bisa dia katakan, oh saya tidak tahu kalau saya mau meninggal. Karena Allah sudah mengatakan, kami datangkan peringatan sebelum kalian mati itu. Ada peringatan-peringatannya. Pemberi peringatan pada ayat tersebut maksudnya adalah demam. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi SAW, demam adalah pemberi peringatan tentang maut. Ini perkataan beliau ya. Walaupun riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, namun ya, dalam tahqiq buku ini ya, dijelaskan di footnote-nya bahwasanya cukup banyak hadis-hadis yang sahih yang memang menjelaskan kalau demam dari panasnya api neraka, gitu kan. Tetapi ini perkataan Al-Qurtubi dalam tafsir tentang masalah demam. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan demam, teman-teman sekalian? Dengan terasanya demam berarti sudah ada peringatan. Kalau ada peringatan, kalian akan meninggal dunia. Kemudian kata Imam Qurtubi masih berlanjut, menurut Al-Azhari, maksud hadis di atas adalah demam merupakan delegasi maut. Jadi seakan-akan demam itu memberitahukan dan memberi peringatan akan datangnya mati. Makanya biasanya orang menjelang mati itu demam, suhu panasnya naik ya. Dan Anda tahu kalau sekarang orang mulai demam, pasti kalau sudah 40 langsung dirawat, nginep. Kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW, Anda tahu riwayat pada saat beliau belum meninggal, demam. Ya, sampai diguyurkan sekian banyak bejana air ke tubuh beliau SAW. Demam. Nah, ini berarti telah datang peringatan. Siapa di antara kita yang belum datang peringatan demam padanya? Anda bisa jawab sendiri. Gitu ya. Kata Imam Qurtubi, dan ada pula pendapat yang mengatakan An-Nadhir di sini telah datang peringatan sebelum kematian tersebut, yang dimaksud adalah matinya keluarga. Siapa di antara Anda yang keluarganya belum meninggal? Meninggal semua kan? Banyak yang sudah meninggal. Kerabat, kekasih, atau saudara. Yakni hal ini merupakan peringatan bagi siapapun yang menyaksikan bahwa dia pun akan mengalami peristiwa yang sama kapan saja. Bahkan dalam hitungan hari, jam, ataupun detik. Ya. Sebuah syair menjelaskan, kata beliau, yang terjemahnya, aku melihat kamu membawa mereka, para jenazah, dan tidak kamu kembalikan lagi. Tidak dibawa lagi ke rumah jenazah itu. Maka agaknya aku pun akan kau bawa juga, dan pasti tidak akan kembalikan, dan pasti kau tidak akan kembalikan lagi. Jadi ini pendapat yang kedua tentang makna an-nadhir, waja'akumun nadhir, yaitu matinya orang-orang terdekat kita, tetangga, kerabat, siapa saja. Ya. Mungkin Anda sudah punya orang tua yang meninggal, nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian pendapat lain juga makna nadhir, pendapat yang ketiga, ya, yaitu yang dimaksud adalah kesempurnaan akal yang baik mengenai hakikat segala sesuatu dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang berakal seharusnya beramal untuk akhiratnya dan menyukai apa yang ada di sisi Tuhannya. Jadi akal yang sempurna itulah yang dimaksud dengan an-nadhir. Ini kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, dalam buku beliau. Artinya begitu kita sudah mulai bisa membedakan mana baik mana buruk, biasa dikenal dalam buku fikih dengan sinut tamyiz, umur bisa membedakan mana baik mana buruk, gitu kan. Itu teman-teman sekarang sudah masuk dalam makna nadhir, itu peringatan juga. Itu yang ketiga. Makna yang keempat, an-nadhir juga bermakna al-inzar atau al-i'zar. Karena ketiga kata ini satu dengan lainnya hampir bersamaan artinya, yakni pemberi peringatan, pemberi peringatan dan pemberi alasan. Adapun pemberian hujjah atau alasan yang terbesar
bagi hukuman Allah kelak ialah diutusnya para rasul kepada umat manusia dan selanjutnya uban. Ya, jadi ini potongan makna nadhir di sini adalah datangnya rasul, datangnya para utusan. Nah itu termasuk, dan kita sudah tahu utusan Nabi besar Muhammad SAW sudah datang, dan ini adalah Nabi terakhir, gitu kan, tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Nah ini masuk makna. Makna yang lain juga adalah uban. Subhanallah, uban. Ya. Siapa di antara kita teman-teman, bahkan saya temuin beberapa orang ikhwah, mungkin masih umur 30 tahun sudah ubanan. Kalau 35, 38, 40, subhanallah. Ya kecuali sebagian orang memang Allah SWT berikan mereka, gitu kan. Sebagaimana baginda Nabi SAW tidak meninggal kecuali ada cuma 2-3 lembar saja dari uban, ya. Beliau SAW. Kata beliau dalam hal ini umur 60 tahun adalah merupakan pemberian hujah paling puncak. Karena usia 60 berarti telah dekat dengan medan kematian. Oleh karena itu sesungguhnya usia sekian adalah usia bertaubat, khusyuk dan berserah diri kepada Allah sambil menunggu datangnya ajal dan saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tetap saja makna daripada uban di sini adalah kembali kepada setiap munculnya uban walaupun belum sampai 60 tahun. Biasakan orang kalau ada uban disembunyikan, dicabut, ya, warnai bagian daripada agama boleh. Karena Nabi SAW pada saat menemui Abi Quhafa, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in pada saat masuk Islam bebas kota Mekah, itu karena ubannya semua rambutnya uban, alisnya, jenggotnya semua putih, maka Nabi SAW menyuruh setelah dia syahadat dikembalikan kepada istri-istrinya untuk disemirkan, diwarnakan. Yang penting jangan warna hitam. Tapi munculnya uban itu termasuk peringatan. Ya. Bisa juga bermakna adalah mencapainya orang umur 40 tahun. Mencapainya umur 40 tahun sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, makanya Allah perintahkan orang yang sudah 40 tahun untuk membaca doa ini. Al-Ahqaf 15 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya. Ini sampai sini potongan ayatnya diambil oleh beliau. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya. Sampai sini saksi bahasan diambil oleh beliau. Walaupun ayat masih bersambung, ya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, maka dia berdoa, ya Tuhanku tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepada atau karuniakan kepadaku. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla memperingatkan bahwa orang yang telah mencapai umur 40 tahun sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Makanan, minuman, pakaian, oksigen, luar biasa. Nah, saya merasakan dan teman-teman yang sudah 40 tahun merasakan masalah itu. Dari kita masih bayi sampai kita dewasa sekarang. Apa yang kurang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Semuanya sudah Allah berikan. Sudah waktunya menyadari, kata beliau, betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya, lalu mensyukurinya dan kembali disyukuri dengan cara ibadah kepada Allah dan taubat dari dosa-dosa. Malik rahimahullah berkata, saya lihat para ahli ilmu di negeri kita gemar mencari dunia. Mereka bergaul dengan masyarakat hingga seseorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Jadi artinya ada di antara mereka yang mengambil inisiatif seperti itu. Ada sebuah cerita, kata Imam Qurtubi di sini, saya bacakan. Seorang alim yang gemar bersenang-senang, dia senang menyendiri di kebunnya di tengah-tengah teman-temannya. Selain mereka tidak diizinkan masuk. Tengah dia berada di kebun itu, tiba-tiba dia melihat seseorang di sela-sela pepohonan. Maka dia marah dan berkata, siapa yang mengizinkan orang ini masuk? Jadi kebun ini cuma dia sendiri. Dan yang bisa masuk hanya orang-orang yang dikenal saja. Tiba-tiba dilihat ada orang di pepohonan, lalu dia marah, mengizinkan masuk. Maka datanglah orang itu lalu duduk di hadapannya dan berkata, apa pendapat Tuhan tentang seseorang yang punya hutang, tapi dia beranggapan boleh saja tidak membayarnya? Hakim boleh memberinya tempo, jika itu dipandang baik, jawab orang alim itu. Hakim telah memberinya tempo, kata orang tadi, yang tiba-tiba jadi tamu di kebunnya, tapi tidak memberinya manfaat dan tidak menghentikannya dari sikap acuh dan enggan membayar. Maka kata orang alim tersebut, dia harus dihukum. Kalau orang itu sudah dikasih tenggang waktu tapi tetap tidak mau bayar utang sementara dia punya kemampuan,
Lalu kata orang itu, sungguhnya hakim itu telah bersikap lemah lembut terhadapnya, bahkan memberinya tempo lebih dari 50 tahun. Kata si penanya melanjutkan pembicaraannya. Sang alim menundukkan kepala dan keringatnya bercucuran dari wajahnya. Sementara itu orang yang bertanya pergi meninggalkannya. Setelah sadar dari ketermenungannya, orang alim itu mencari-cari kemana penanya tadi pergi. Kata penjaga pintu, tidak ada seorang pun yang masuk dan tidak ada orang yang keluar. Maka kata orang alim tersebut, pulanglah kalian, kepada teman-temannya. Mulai saat itu, dia tidak pernah menampakkan diri kecuali dalam majlis ta'lim guna mengajar saja. Ini salah satu kisah dinukil oleh beliau gitu ya. Di antara kisah yang lain, ya, beliau menukil, saya pikir ada baiknya kisah tadi kita sambung dengan kisah-kisah lainnya, kata beliau, tentang uban, peringatan dan ancaman sebagai nasihat bagi kita semua agar waspada terhadap datangnya maut. Ya. Ada sebuah kisah tentang seorang kaya yang hidup mewah. Dia berusaha menolak datangnya maut apabila datang secara tiba-tiba, tanpa didahului tahapan-tahapan. Ketika ditanya apa sebabnya, dia menuturkan, saya punya seorang budak perempuan. Tiap kali aku senang-senang dengannya, maka semakin lekat juga cintaku padanya. Pada suatu hari aku membolak-balik rambutnya. Tiba-tiba ada 2 helai rambutnya yang putih. Maka aku sampaikan hal itu kepadanya. Tentu saja dia terperanjat seraya berkata, perlihatkan kepadaku. Aku pun memperlihatkan kepadanya dan tiba-tiba dia mengucapkan, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Surah Isra ayat 81. Sejenak kemudian dia memandangiku seraya berkata, ketahuilah, andaikan tidak ada kewajiban atasku untuk mematuhimu, niscaya aku tak akan kembali kepadamu. Maka biarkan aku siang dan malam ini untuk menghimpun bekal akhiratku. Maka aku berkata, tidak disebut dermawan, juga tidak mengapa. Dia marah, apakah engkau menghalangi aku dari Tuhanku, padahal dia telah memberikan aku akan segera kembali kepadanya, peringatan. Lalu dia berdoa, ya Allah, gantikanlah cintanya kepadaku dengan kebencian. Maka malam itu rasanya tidak ada yang lebih aku sukai selain menjauhkannya dariku. Bahkan kemudian aku menawarkannya untuk dijual, dan datanglah kepadaku seseorang yang berani membelinya dengan harga yang aku inginkan. Namun ketika aku akan menerima bayarannya, wanita itu menangis mengatakan, bukankah ini yang kau inginkan? Tanyaku, demi Allah, katanya, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih aku sukai selain dirimu. Tapi maukah engkau sesuatu lebih baik daripada uang bayaran itu yang diberikan tentang diriku? Maka kata tuannya, baiklah, apa itu? Kata dia, merdekakan aku karena Allah Azza wa Jalla. Jawabnya, kata si budak tadi, hal itu aku akan membuatmu memiliki sesuatu yang lebih besar daripada memiliki diriku, dan memberimu pahala lebih besar daripada harga diriku. Kata tuannya, ya, aku memerdekakanmu karena Allah. Maka wanita itu pun berdoa, semoga Allah meluluskan akadmu dan memberimu berlipat ganda dari yang engkau inginkan. Dan sejak itu saya berzuhud, agaknya wanita itu telah berhasil membuatku tidak menyukai dunia dengan segala kenikmatannya. Jadi saya coba ulangi garis besarnya. Jadi ada seseorang, diceritakan oleh beliau, pernah punya seorang budak wanita, kemudian dia sangat mencintainya dan juga dia sering bersenang-senang dengannya. Satu waktu dia duduk sama budak tersebut, karena dia cinta maka dia mengeleh-ngeleh rambutnya dan dia temukan ada 2 lembar rambut putih di kepalanya si budak ini, budak wanita ini. Maka dia pun mengatakan, saya menemukan 2 rambut putihmu. Ya. Mungkin kalau biasa suami istri sambil bercanda gitu kan, ketawa-ketawa, tapi ini budak ini punya keimanan, maka dia mengatakan, coba lihatkan kepadaku. Maka begitu dia lihat, dia kaget, gitu kan. Lalu dia mengatakan, ringkasnya adalah, ini saatnya peringatan dari Allah sudah datang. Tolong tinggalkan saya dan biarkan saya beribadah kepada Allah. Maka majikannya awalnya tidak mau. Ringkas cerita, majikannya pun ingin menjual dia, sampai ada orang yang mau membeli dengan harga yang bagus gitu. Nah pada saat berjual dan sudah akan menerima bayarannya, maka budak itu menangis, si wanita tadi. Karena zaman itu budak bisa diperjualbelikan. Dia pun menangis, lalu dia mengatakan, maukah kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada bayaran itu? Karena tidak ada sesuatu yang lebih saya cintai daripada kamu di dunia ini. Kata si budaknya kepada majikannya gitu. Kata majikannya, apa itu? Dia bilang, kau bebaskan saya karena Allah, maka akan menjadi amal soleh buat kamu. Tiba-tiba si majikan juga tersentuh, maka pun dia bebaskan. Kemudian dia pun ya dibiarkan melakukan aktivitasnya ibadah kepada Allah, dan si majikan ini pun menjadi sadar terhadap harusnya zuhud terhadap dunia, dan hanya dia meninggalkan sebagian kenikmatan itu. Rabi' ibn Haytham rahimahullah menggali sebuah liang kubur di belakang rumahnya, dan setiap hari beliau selalu masuk lalu ke dalamnya, kemudian dia duduk dan dia merenungi
bagaimana liang lahat ini akan dia masuki, kemudian dia juga akan ya, dia akan dimasuki satu waktu dan tidak akan keluar. Kalau sekarang dia masih bisa keluar, maka dengan itu dia tidak pernah ketinggalan sholat malam. Hasan Basri rahimahullah pernah, ini tentu sudah keluar dari pendapat Qurtubi, karena kalau kita ingin baca buku ini cukup besar, ini 2 jilid buku ini ya. Pernah beliau mengantar jenazah sambil beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil beliau berzikir di sebelahnya, tapi tentu zikir dia sendiri pribadi, ada zikir yang dia mau lakukan gitu, bukan kena ngantar jenazah, karena tidak ada zikir khusus pada saat antar jenazah gitu kan. Maka seorang anak muda di sebelahnya, karena dia ini adalah seorang guru, maka ditanyakan, wahai imam, kenapa anda berzikir? Maka dia mengatakan, Hasan Basri Allah, berzikirlah wahai anak muda, karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir lagi. Jadi bagaimana memaksimalkan waktu teman-teman sekalian? Bagaimana memaksimalkan waktu? Ya. Imam Qurtubi juga menukil kisah, ya, saya tutup dengan itu dari buku ini ya. Kisah, maksudnya saya bukan tutup pengajian karena masih ada hal yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan masalah hinanya dunia ini dengan beberapa dalil, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menutup pengajian kita. Beliau menukil sebuah kisah, ada seseorang di kota Madinah, dulu terkenal dengan kaya rayanya, hartanya banyak, orangnya tampan, keturunannya banyak. Satu waktu dia bercermin lalu dia melihat ada 2 buah uban di jenggotnya. Maka tiba-tiba pada saat itu dirinya bergemetar, tubuhnya gemetar, kemudian dia seperti orang stres gitu ya, dan akhirnya keluarganya mengira dia gila. Dia pergi ke masjid, orang ini pergi ke Masjid Nabawi dan tidak mau keluar dari Masjid Nabawi. Tidak mau keluar, di Masjid Nabawi terus. Itu Anda bisa dapatkan dalam kitab Tadhkiran disebut oleh Imam Qurtubi ya. Di bab tentang masalah penjelasan tafsir surah Fatir tadi ya. Dia mengatakan, maka dia sudah tinggal mungkin sekitar berapa belas tahun ya, atau puluhan tahun di dalam, saya tidak bacakan dari bukunya karena cukup panjang kisahnya, maka saya ringkaskan. Dia sudah tinggal sekian belas tahun atau sekian puluh tahun di Masjid Nabawi dalam kondisi dikira gila oleh kerabatnya. Anak-anaknya semua hidup dan dia rupanya pantau dari jauh ini seperti apa perkembangan ahli warisnya pada saat dia tinggalkan. Setiap didatangi pasti dia lari sembunyi di sekitar kuburan Nabi SAW, maksudnya di sekitar masjid situ. Yang jelas ada satu orang anak muda datang dari Irak, kemudian ingin tinggal di Masjid Nabawi beberapa hari, kemudian dia akan pulang ke Irak. Orang soleh gitu. Dia cuma mengenali wajah orang-orang yang ada di saf pertama di Masjid Nabawi. Tidak terlalu banyak orang pada saat itu, tidak seperti sekarang tentunya. Kemudian dia lihat ada orang ini. Orang ini sedikit aneh bagi dia. Jadi kalau ada orang ajak ngobrol, dia buat dirinya seperti orang gila. Tapi kalau tidak ada orang, dia buka Al-Quran, dia baca Quran, dia lagi berzikir, dia berdoa. Dan di saat orang kosong Masjid Nabawi, dia membersihkan masjid. Dia sapu-sapu masjid, dia bersihkan masjid. Tidak ada yang tahu. Satu waktu dia tanya orang-orang di sekitar situ, dia bilang, siapa orang ini? Mereka bilang, ini orang kaya di Madinah, tapi sudah lama, belasan atau puluhan tahun sudah gila di sini. Setiap kerabatnya datang cari dia, mau ambil dia, pasti dia lari keliling-keliling dan sembunyi di dekat sekitar kuburan Nabi SAW, sekitar rumah beliau maksudnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibiarkan saja, dan dia juga tidak mengganggu orang di masjid. Maka anak muda ini penasaran, karena melihat gelagat orang ini. Kalau didatangi pasti dia buat dirinya kayak orang gila. Tapi kalau lagi tidak ada orang lihat, dia baca Quran, dia berzikir. Ini aneh ini gitu. Seperti ada yang ganjil gitu. Kuasa Allah SWT mau sampai kepada kita semua pada hari ini ceritanya teman-teman sekalian. Dan itu sudah ditulis dalam buku kitab At-Tadhkirah punya Imam Qurtubi beberapa ratus tahun yang lalu, karena beliau adalah ulama yang hidup di Spanyol ya, di masa keemasan Islam dulu. Yang jelas teman-teman sekalian, anak muda ini tinggal di kota Madinah 3 hari. Pada saat mulai hari itu dia penasaran, dia ingin tahu bagaimana aktivitas orang ini. Dari jauh dia memantaunya. Pada saat masjid kosong, orang ini baca Quran, berdoa, bersihkan masjid gitu. Dan di malam hari, selalu tiap malam dia ke Baqi, ke kuburan para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian dia coba dari jauh dengar, orang ini selalu menangis di Baqi dan selalu mengatakan, ya Allah, kalau sudah tiba saatnya ampunilah hambamu ini. Dia berdoa kepada Allah SWT agar diselamatkan. Nggak mungkin orang gila seperti ini gitu. Dia cerita selama 3 hari dipantau, aktivitasnya selalu sama, gitu kan? Aktivitasnya sama. Setelah 3 hari dia ingin pulang ke Irak, maka dia pamit kepada orang-orang yang dia kenal di masjid, termasuk pada orang yang dianggap gila ini. Tapi dia tunggu orang-orang sudah tidak ada, bagaimana dia pamit. Dia mengatakan, wahai paman, saya dari Irak, saya seorang muda, saya datang beberapa hari di sini dan saya ingin pamit ke Irak. Kemudian dia buat dirinya seakan-akan gila gitu, kayak ngoceh sendiri ya. Kemudian anak muda ini mengatakan, Anda jangan melakukan perbuatan ini kepada saya.
karena saya tahu Anda tidak gila. Maka tiba-tiba orang tua itu balik ke arahnya, dia mengatakan, dari mana kau tahu saya tidak gila? Dia bilang, terus terang selama 3 hari saya ikutin aktivitas Anda. Kalau Anda gila tidak mungkin seperti ini. Anda cuma membuat diri Anda seperti gila kalau sedang diajak ngobrol oleh orang. Tapi kalau orang tidak ada, Anda berzikir, Anda berdoa, Anda baca Quran, Anda bersihkan masjid. Malam hari selama 3 hari ini saya ikutin Anda selalu ke baki. Dan Anda selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong sampaikan kepada saya, apa yang membuat Anda lakukan ini? Padahal Anda ini adalah orang kaya di Madinah. Maka orang itu pun akhirnya membuka siapa dia sebenarnya. Dia mengatakan, benar, saya sebenarnya bukan orang gila. Tapi sekitar 20 tahun yang lalu, kalau tidak salah, puluhan tahun ya, saya sempat melihat diri saya di cermin dan saya temukan ada 2 lembar jenggot saya berwarna putih. Maka saya mengingat firman Allah SWT surah Fatir, waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Maka saya takut saya meninggal sementara amal saya masih sedikit dan urusan dunia saya masih banyak. Maka saya pun mengambil inisiatif untuk ke Masjid Nabawi, dan tidak ada yang lebih tenang dan lebih mudah ibadah seperti ini sekarang. Ini contoh saya, teman-teman sekalian. Bagaimana mereka menyadari hari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terus-menerus lalai. Usahakan minimal sekali, kalaupun kita ada dalam satu perbuatan mubah, minimal mubah. Dan itu pun yang mubah Anda bisa ubah menjadi sunnah. Sebagaimana banyak ulama mengatakan, misal contoh mubahnya mandi, mubahnya mendinginkan badan misalnya, mubahnya makan, mubahnya minum, mubahnya tidur, itu kan mubah hukumnya ya, asalnya. Bisa menjadi sunnah. Bagaimana Anda niatkan makan dan minum karena ingin memberikan hak tubuh dan ingin kuat agar lebih kuat beribadah. Anda tidur supaya memberikan hak badan dan juga Anda lebih kuat beribadah. Anda lakukan apapun aktivitas, semua Anda hubungkan dengan masalah akhirat. Maka bisa berubah dari mubah menjadi menjadi sunnah. Dan teman-teman sekalian, jangan lagi kembali kepada pintu-pintu yang membuat Anda lalai selama ini. Nggak ada gunanya. Teman-teman Anda yang membuat Anda lalai selama ini hanya bisa paling jauh dia berdiri di atas liang kuburan Anda. Paling jauh, tidak akan lebih daripada itu. Yang selalu menemani Anda ke diskotik, ke bar, ke karaoke, lalai-lalai, ngobrol-ngobrol, main kartu, omong kosong yang buang-buang waktu, gitu kan. Yang tidak ada isinya, gitu. Tidak ada ibadahnya. Minimal zikir akhi dan ukhti. Astagfirullah, subhanallah, ya, berdoa kepada Allah SWT. Minimal dengarkan ilmu, nasihat, ya, sesuatu yang bermanfaat. Jadi waktu Anda itu bernilai gitu. Maka teman-teman yang mengajak dalam kemaksiatan ini hanya akan berdiri di liang lahat Anda, dan itu pun hitungan menit. Setelah itu mereka akan pergi. Anda akan tinggal sendiri dalam kuburan tersebut. Ingat sabda Nabi SAW, kalau seseorang meninggal maka akan ikut 3 hal ke kuburan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Harta, keluarga dan hartanya akan pulang dan tinggal bersama yang satu, itu amalnya. Keluarga, secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, orang tua pada anak-anak, pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, pasti pulang. Nggak mungkin nginep di atas kuburan tersebut. Dia pasti pulang, fitrahnya begitu. Istri kita bahkan bisa menikah lagi sama laki-laki lain. Suami kita juga begitu. Anak-anak kita akan sibuk dengan aktivitasnya, sahabat-sahabat akan aktivitas kembali, makan, minum seperti aktivitas mereka. Harta, mobil yang paling mewah pun Anda miliki paling jauh diparkir di pagar kuburan. Tidak akan lebih daripada itu. Setelah itu jadi warisan dan akan jadi kenangan saja. Oh, itu mobilnya si fulan, selesai. Yang tinggal adalah sholat, puasa, zakat, sedekah, semua ini yang selama ini kita selalu tidak memberikan haknya maksimal. Amalnya akan menemani dia. Dan dalam banyak hadis sahih dijelaskan itu akan sangat bercahaya terang kalau dia amal saleh, dan akan buruk tampaknya kalau dia amal buruk, teman-teman sekalian. Baik, saya akan bacakan beberapa hal juga yang mungkin kita harapkan ini bisa menggugah kita, teman-teman, agar jangan terus-menerus lalai dengan urusan dunia ini. Walaupun kita boleh, bukan tidak boleh, sekali lagi, ya, untuk memikirkan dunia ini, karena Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 8 ayat 77 ya. A'udzubillahi minasyaitonir wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk di akhirat sana dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya tetap kamu penuhi kebutuhan duniamu, makan, minum, bekerja, menikah, tapi akhirat nomor 1. Dia gunakan untuk akhirat. Jadi orang mukmin juga tidak benar kalau dia meninggalkan dunianya sama sekali. Karena dia butuh juga untuk bekerja. Dia bisa tunggangi untuk mendapatkan, membangun masjid dengan hartanya, dia membangun rumah anak yatim, membantu orang miskin dan seterusnya, gitu kan. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita
tentang dunia ini. Supaya jangan lagi teman-teman berjor-joran, berantem, ribut, ghibah, fitnah, segala macam gara-gara masalah dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Hadid ayat 20-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Al-ayah. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya kehidupan bermain-main saja dan perhiasan serta berbangga-bangga antara kalian dengan jumlah harta dan anak. Begitu saja, dia tidak abadi. Semua Yunus, surah nomor 10 ayat 24, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ketahuilah perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit, hujan, ya. Dan pada saat air itu bercampur dengan tanah, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia dan juga hewan-hewan. Dan pada saat bumi itu telah meresap air tadi, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi dan akhirnya menjadi indahlah. Ya, karena mulai daun-daunnya segar, buah-buahannya juga sudah mulai matang, dan para penduduk bumi mengira atau pemilik-pemilik pohon tersebut mengira bisa menguasainya, maka tiba-tiba datang ya perintah kami untuk menghancurkannya siang atau malam atau siang hari, maka kami jadikan dia seperti tidak ada sebelumnya. Tumbang pohon itu, hilang semua buahnya, rontok semua daunnya. Begitulah kami memberikan rincian bagi orang yang mau berfikir. Bagi orang yang mau berfikir. Artinya kehidupan dunia ini sebentar kita akan lalui semua. Bahkan teman-teman kita ini manusia-manusia di akhir zaman, sudah banyak manusia yang hidup sebelum kita. Sebuah pesan Hasan Basri menarik teman-teman. Dia mengatakan, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku selalu senang. Tenang. Jadi gak ada istilahnya, oh ini ngambil proyek saya. Rezekinya dia kalau anda belum dapat. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Tidak mungkin orang lain sholat untuk aku, puasa. Tidak bisa kita bayar dia untuk lakukan itu. Karena itu aku sibuk beramal saleh. Dan aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Dan aku tahu kematian sudah menungguku, karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Beliau mengatakan dalam statement yang lain, jauhilah dunia ini, karena ia ibarat ular mulus pada sentuhan tangan tapi racunnya membunuh. Lalu beliau juga mengatakan dalam statement pada saat ditanya tentang bagaimana pendapat tentang dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, ya, dunia ini dimulai dengan tangisan, diakhiri dengan tangisan. Begitu lahir nangis, begitu meninggal ditangisi. Itu kesimpulannya dunia. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbirah. Ya, dunia sudah pergi, kata beliau. Sudah tua dunia ini. Ya, sudah banyak orang melalui sebelum kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat sudah di depan mata. Ya. Wa likulli wahidatin minhum banun. Keduanya ini punya anak-anak, anak akhirat, anak dunia ya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadikan diri kalian sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia, dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia, sibuk dengan dunianya, bersaing di situ tanpa ada pikiran akhirat sama sekali. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Karena hari ini kalian berbuat tapi tidak akan ada dihisab, tidak dihisab. Tapi besok akan dihisab tanpa amal. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, yaqulul abd mali, mali. Seorang hamba selalu mengatakan hartaku, hartaku. Dia berbangga, dia mengejar, dia mengumpulkan. Innama lahu min malihi thalath. Ketahuilah bahwasanya harta yang dia sibuk bersaing, ya, mengumpulkan itu, tidak ada kecuali 3 hal saja. Ma'akala fa'afna. Apa yang menjadi makanan kemudian habis. Dia beli makanan, minuman habis. Aula bisa fa'abla. Atau dia pakai baju kemudian rusak, punah, robek. Au a'ta faktana, atau dia bersedekah maka akan mendapatkan hasil nanti, ada balasan. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas.
Yang selain daripada itu akan hilang dan akan ditinggalkan untuk manusia. Kemudian juga sabda Nabi SAW hadis Bukhari mengingatkan kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang asing ataupun hanya orang yang lewat saja. Dalam riwayat lain, ya, wa'ud nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkan dirimu bahwasanya kau akan menjadi penghuni kubur yang 1 kali 2 meter tuh, sebesar luas apapun rumahmu di dunia tetap akan seperti ini, kembali ke liang lahat yang 1 kali 2 meter itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau kau tiba sore hari, jangan pernah menghayal tiba di pagi hari, jangan tunggu pagi hari, belum tentu kau sampai di situ. Wa idza asbahta fala tantadirul masa, dan kalau kau tiba di sore hari, di pagi hari, jangan tunggu sore hari, belum tentu kau sampai. Wa khudh min sihhatika li maradik, dan selalu maksimalkan masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa min hayatika li mautik, dan hidupmu untuk matimu. Peringatan-peringatan emas yang luar biasa. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda Nabi SAW, mali walid dunya, ada apa aku dengan dunia ini? Ma'ana wad dunya, ya. Dan ada apa aku untuk mengejar dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamanku dengan dunia ini hanya seperti orang yang sedang lewat menunggangi kuda, kemudian dia istirahat sebentar di bawah pohon, lalu kemudian dia pergi dan meninggalkannya. Riwayat Bukhari. Nah, ini luar biasa. Peringatan lain teman-teman sebagai penutup, sabda Nabi SAW yang masyhur. Beliau mengatakan, atani Jibril faqal. Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu, toh juga kau akan mati. Artinya tidak akan lewat sehari atau sesaat ataupun ya, berkurang sesaat. 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, tidak akan lebih sesaat. Hidup sesukamu, artinya isi hidupmu dengan baik atau buruk, pasti kau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Cintai siapa saja yang kau suka, tapi pasti kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, tapi kau pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu itu. Baik, kau akan dapat yang menyenangkanmu, kalau buruk kau juga akan sedih. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istignahu 'anil nas. Hadis Hasan diriwayatkan Al-Hakim. Yang artinya beliau mengatakan, dan ketahuilah kemuliaan seorang mukmin, dia sibuk dengan sholat malamnya dan juga dia tidak bergantung pada manusia. Juga kata Nabi SAW, ini berhubungan dengan urusan muamalah dunia kadang-kadang ya. Ada banyak orang hanya karena atasannya yang dia dahulukan, mertuanya, pasangannya, anaknya, siapalah. Walaupun Allah murka, ini nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Perhatikan sabda Nabi SAW, man ardan nasa bisakhatillah. Siapa yang membuat manusia ridho, tapi itu adalah keburukan Allah. Wakkalahu Allahu ilan nas. Allah akan buat dia bergantung pada manusia. Wa man askhatan nasa biridallah kafahu Allahu mu'natan nas. Dan barang siapa yang membuat manusia marah tapi itu adalah keridhaan Allah, misalnya dia lagi buat maksiat kita ingatkan, dia lagi tinggal lalai dari ketaatan kita ingatkan, kemudian dia marah tapi itu membuat Allah ridha, maka Allah akan membuat dia tercukupkan dari manusia. Hadis ini disebutkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian ada juga hadis yang lain, kina ya Rasulullah, ditanya kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, ayyul mu'minin afdal, orang mukmin mana yang paling baik, yang paling afdal, ya, yang paling luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Qala fa ayyul mu'minina akyas, lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas? Ini yang kita inginkan nih. Ya. Qala aktsaruhum bil maut dzikra wa ahsanuhum liman ba'dahu isti'dada. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak punya persiapan untuk menghadapinya. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Ini closing yang luar biasa dalam materi kita teman-teman. Itu yang paling cerdas. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Kemudian teman-teman sekalian dalam riwayat Tirmidzi juga Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwalu manazilul akhirah. Ketahuilah kuburan yang akan kalian datangi nanti, yang selalu kita ngantar tetangga kita, kerabat kita dengan geranda jenazah, lalu kita taruh di kuburan, lalu kita tinggalkan, itu adalah
negeri awal, tempat tinggal awal, akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia berhasil lolos dari kuburan tadi, maka yang setelahnya lebih mudah bagi dia. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau dia tidak lolos dari kuburan tersebut karena dosa-dosanya, maka di akhirat nanti hari kebangkitan lebih berat daripada itu. Qala wa ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu. Ya, afdha'u minhu artinya aku tidak pernah melihat pemandangan, kata Nabi SAW, yang lebih serem, ya, lebih menakutkan daripada kuburan itu. Beliau juga mengatakan pada saat melihat ada satu jenazah sahabat lagi dikuburkan, lalu kemudian beliau mendudukkan lututnya di tanah sambil menundukkan kepala dan meneteskan air mata sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau setelah mulai agak tenang, beliau mengatakan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Dalam keadaan untuk inilah persiapkan diri kalian. Persiapkan diri kalian. Allahu a'lam. Jadi ini semua adalah hal yang harusnya kita jadikan sebagai peringatan-peringatan teman-teman sekalian. Dan saya ingin menutup dengan sebuah hadis yang masyhur di kalangan para asatidzah kita dan sering diingatkan, insyaallah hadis ini perlu kita jadikan sebagai pegangan supaya kita menilai dunia dengan hadis ini, bukan dengan yang lainnya. Apa kata Nabi SAW riwayat Bukhari dalam adab mufrad beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa yang tiba di hari di pagi hari dalam kondisi, ya, aminan fi sirbih. Ini Imam Bukhari maknakan dengan beberapa makna. Sirbihi, sarbihi, ada beberapa makna. Siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman, ya, di dirinya, bisa bermakna di rumahnya, bisa bermakna di negerinya. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Indahu qutu yaumi, dia punya makanan, dia bisa makan hari itu. Faka'anna mahizat lahud dunya, maka pastikan seperti dunia telah berkumpul semua padanya. Karena memang hanya hari itu yang kita butuhkan. Kewajibanmu hai muslim di saat kau hidup saja. Setelah kau meninggal tidak ada kewajibanmu lagi. Kewajiban memberikan nafkah istri, nafkah anak, kewajiban sholat, kewajiban semua semasa kau hidup. Kalau kau sudah meninggal sudah berhenti semuanya itu. Ya. Tapi Allah mudahkan kita teman-teman bisa mendapatkan tambahan amal setelah kita meninggal dengan cara tentunya kita coba, ya, sebagaimana sudah kita tahu amal-amal jariah, punya amal-amal jariah, ilmu yang disebarkan, sungai yang dialirkan, sumur yang digali, masjid yang dibangun, jembatan, jalan, fasilitas umum dan seterusnya. Lakukan itu teman-teman sekalian, ya. Dan hati-hati sekali jangan sampai kita meninggal teman-teman justru dikenang keburukan kita. Ya, saya juga ingin mengingatkan kembali diri saya. Saya kadang-kadang berhubungan sama sahabat dekat saya, Dr. Husain Jabiri, hafizahullah, seorang dokter di kampus kami di Madinah. Sekarang seangkatan dengan kami, sahabat dekat saya. Kadang-kadang kalau kami sering telepon, biasa saling memperingatkan satu sama yang lain. Satu waktu pernah, pada saat telepon, saya selalu bilang, siapa yang duluan memberikan nasihat, itu dia mengatakan itu. Waktu itu dia bilang, coba kau Khalid. Saya tidak sengaja kenapa lisan saya mengucapkan ini. Saya mengatakan, bagaimana, siapa menurut kamu, ya, saya bilang sama dia dalam bahasa Arab terjemahnya, saya bilang, siapa yang menurut kamu ulama yang paling kamu hormatin di Saudi ini? Dia bilang, Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama yang mufti Saudi yang masyhur. Terus saya bilang, kenapa? Dia bilang, karena Masya Allah, dia sebarkan ilmunya, ulama besar, mufti Saudi, sekarang orang banyak dapat hidayah karena dia. Dia sebutkanlah kebaikan-kebaikannya. Terus saya bilang, sekarang beliau sudah meninggal. Bagaimana menurut kamu sendiri orang yang mengagumi Syekh bin Baz? Kira-kira beliau bagaimana keadaannya sekarang? Oh tentu sesuai dengan janji Allah SWT yang kelihatan, insya Allah beliau adalah ahli surga. Ya, artinya dari amal-amal yang beliau lihat dan bagaimana Allah berkahi setelah beliau meninggal pun, masya Allah fatwanya masih tetap dipakai, buku-bukunya masih dibaca, murid-muridnya banyak mengajarkan ilmu. Kelihatan ada bekasnya gitu. Lalu saya katakan, apa yang kau katakan itu betul. Saya pun sepemahaman dengan itu. Tapi nasihat saya adalah buat dirimu dan buat diri saya, jadikan dirimu seperti Syekh bin Baz pada saat sudah meninggal. Maksudnya apa? Coba sekarang kau lakukan sesuatu mumpung hidup, yang nanti pada saat kau meninggal, kau juga akan seperti Syekh bin Baz. Ilmumu menyebar, kebaikan-kebaikanmu dikenang, itu yang kamu lakukan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman, semoga bermanfaat insyaAllah dan semoga Allah berkahi sisa umur kita semuanya di atas ketaatan dan keimanan. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai tambahan amal kita dan juga menjadikan kita sisa umur ini semua diisi dengan ketaatan, keimanan dan meninggal insyaAllah di atas iman dan Islam ini. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu bermanfaat dan bertambah atau menambah wawasan kita semuanya.
Mungkin begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.